kerjaan Melayu lah. Ini si guru sembiring ini mengandung dia tidak punya suami. Istilahnya, taulah kalian kan, kalau misalnya kalau mengandung itu harus ada laki-laki, harus ada perempuan. Dia tidak ada laki-laki sendiri dan perempuan bisa mengandung. Begitulah konon ceritanya. Jadi kalau zaman dulu itu kalau seorang gadis mengandung, kalau tidak ada suaminya, kita cari si laki-laki siapa yang membuat gadis ini mengandung. Jadi dicarilah, tidak ada. Terus kalau ada lagi yang kedua, kalau kita kawinkan, kalau misalnya walaupun nggak ada suaminya, itu pun nggak ada yang mau lah. Jadi kan dia nggak jadi kawin lah si guru sembiring ini. Jadi lama kelamaan dengan dimakan waktu, cerita gadis mengandung ini jadi terlupakanlah karena dimakan oleh waktu. Jadi pas satu masa di daerah Seberaya sana musim padi. Musim padi ini bisa dibilang kayak kampung itu ini, musim padi itu ngangon burung. Ngangon padi itu musim burung. Jadi seperti biasalah, pagi-pagi pergi ke sawah untuk menanam cepat. Jam-jam 6 pagi pergi ke sawah untuk mengalau burung itu. Jadi jam-jam 11, jam-jam 10 pulanglah ke rumah untuk makan, ya kan. Pas perjalanan pulang si anak cowok ini, dilihatnya gadis di pinggir sungai Seberaya sana. Jadi ini bisa dibilang kira-kira sebelum kejadian gadis ini yang mengandung tadi tidak punya suami tadi, kira-kira 18 tahun kemudian lah. Jadi si anak cowok ini heran, ini siapa gadis ini? Soalnya kalau zaman dulu kan orang masih saling kenal. Soalnya rumah pun kan kalau dulu bisa dibilang kalau orang Karo itu rumah galang. Satu rumah bisa 4 keluarga di rumah, entah 6, entah 8. Jadi dilihatnya si gadis ini, ini nggak ada gadis seperti ini di kampung saya. Jadi lihatnya lah, bersisirlah cewek ini. Dilihatnya lah rambutnya ini memang panjang, sangat panjang rambutnya. Jadi dilihatnya, pulanglah si cowok ini ke rumah. Terus besoknya lagi pergi lagi dia ngangon padi itu ke sawah. Pas pulang jam 10, jam 11, dinyampaknya lagi gadis ini di tepi sungai ini bersisir. Jadi dilihat cowok ini, penasaran lah cowok ini, ditungguinya lah. Si gadis ini ditungguinya. Jadi mau siapa sebenarnya gadis ini? Jadi ditungguinya, sudah selesai si gadis ini bersisir, bersih gali buat, pergilah gadis ini diikutkan cowok ini. Pergilah si gadis ini, ada sebuah goa, kalau udah namanya sekarang itu daerah Seberaya sana, Goa Lopiri namanya. Nggak besar kali gua ini, bisa dibilang kalau kita sekalian masuk bisa cuma dua orang bisa masuk. Soalnya cuma segini nih. Tapi kalau masuk ke dalamnya lebar. Jadi si cowok ini pergilah ke rumah, diberitakannya di kampung. Ada seorang gadis cantik masuk ke goa, bisa dibilang kalau dulu bilang lobang katanya. Kalau orang Karo lubang nih nah. Kalau nggak lubang katanya kan. Terus berkumpul orang Seberaya sana, dilihatnya lah ke lubang tadi. Jadi masuklah anak ini, dinampaklah 3 anak muda di dalam. Satu bisa dibilang seorang gadis, 2 ini cowok, tapi bentuknya tidak seperti manusia normal. Satu berbentuk naga, satu berbentuk meriam. Inilah bisa dilihat kalau meriamnya ini. Kalau putri hijaunya ya yang sering kalian dengar. Kalau ini sebenarnya kakaknya si putri hijau. Inilah namanya meriam puntung. Jadi
Teringatlah orang kampung ini yang seorang gadis itu yang mengandung itu. Inilah anak gadis yang berusia miring tadi, yang tidak punya bapak tadi, anak kembar 3 ini, yaitu Naga, Meriam Puntung, sama Putri Hijau. Dibawalah pulang ke rumah. Jadi karena kecantikan dan kesaktian keluarga anak kembar 3 ini, banyak raja-raja, orang-orang kuat yang mau melamar ataupun istilahnya adu kesaktian sama si Putri Hijau dan kakak-kakaknya. Jadi banyak yang meminang. Satu pun enggak, banyak meminang, banyak yang menantang. Satu pun tidak sanggup, walaupun untuk menikahi, walaupun untuk menandingi kesaktiannya. Jadi si Putri Hijau ini merasa agak asing, istilahnya dia ini merasa terasing. Jadi dia sering termenung di daerah Seberaya sana, ada namanya sana, ada juga tempat situsnya begini, Jabi-Jabi namanya sana. Jadi ada juga dan 3 puranya di sana. Kalau kalian mau ke sana, kalian nanti lihat. Tapi di sana tidak ada bentuknya seperti ini. Jadi duduk merenunglah si Putri Hijau ini di situ. Jadi berpikiranlah dia pergi dari kampung sebelah ini. Pas begitu diajaknya lah kakak-kakaknya. Ajaklah kakak-kakaknya ini pergi. Pertama kali dia sampai di daerah Gilitua, namanya itu daerah Pancur Gading sana. Pancur Gading namanya itu nanti. Di daerah Gilitua sana, sampai lihat di situ ada batu pancuran, ada kolam renang nanti di sana. Jadi kalau sekarang ya, kalau dulu nggak tahu yang mana ya kan. Jadi karena dulu orang itu masih sakti, jadi rupanya si Raja Aceh udah mendengar karena kecantikan si Putri Hijau ini. Jadi pas dia sampai di daerah Gilitua Pancur Gading sana, datang burung ini membawa berita ke Raja Aceh. Diberitakan ada seekor burung, diberitakannya lah ke kerajaan Aceh bahwa si Putri Hijau ini udah sampai di daerah Gilitua, ke Istana Maimun, istilahnya kerajaan Melayu lah. Jadi datanglah kerajaan Aceh ini ke daerah orang ini, jumpanya di daerah sebenarnya daerah Gilitua sana, bisa bilang orang ini sebenarnya jumpanya di daerah Belawan sana. Dipinanglah si Putri Hijau ini. Jadi boleh si Putri Hijau ini mau, sebenarnya dia mau, tapi dia buat syarat. Adalah syarat ini dibuat si Putri Hijau ini, diiakan si Raja Aceh. Dibawalah syarat ini. Syaratnya sebenarnya udah dibawa, tapi rusak. Istilahnya pas menurunkan dari kapal ini rusak. Jadi kan pinangannya itu gagal kan, karena syaratnya sama aja seperti tidak ada. Jadi si Putri Hijau nggak mau. Jadi istilahnya murkalah si Raja Aceh, terjadilah perang antara Raja Kerajaan Aceh sama anak 3 kembar ini. Pertama kali dia berperang itu di daerah, bisa dibilang di daerah Hamparan Perak. Karena itu namanya bisa dibilang, kalau menurut ceritanya bisa dibilang ini dongeng atas cerita, kita nggak tahu sebenarnya apa, soalnya ini kan udah beratus-ratus tahun ya kan, bisa beribu-ribu tahun pun. Soalnya ini kan sebenarnya kerajaan Haru, masih ada kerajaan Haru ini sebenarnya dua ada, berarti itu udah beribu-ribu tahun. Kerajaan Haru ini sama tuanya dengan kerajaan Gajah Mada, jadi itu beribu-ribu tahun sebenarnya. Jadi pas begitu terjadilah perang. Si kerajaan Aceh ini peluru dia dari
perak sama emas. Jadi terjadi itulah namanya, itu jadi hamparan perak karena kejadian peperangan itu. Pas terakhir kali si adik ini, si Pumeriam Puntung inilah yang berperang. Si adiknya Putri Jeni yang mengarahkan, kakaknya si Naga ini ngambil air ke laut untuk menyirami adik ini supaya jangan panas. Pas kakak ini bilang haus, saya udah haus kakak ini sebentar lagi kakak datang untuk ngambil air. Jadi sebentar lagi kakak udah datang, sebentar lagi kita udah menang kak, tolong dilanjutkan. Jadi dilanjutkan. Telat kakaknya si Naga ini ngambil untuk mengantar air, untuk menyirami adiknya, untuk kasih minum adiknya. Meledaklah Meriam Puntung ini. Meledak Meriam Puntung ini. Itulah pecahannya sampai di sini satu, tinggalnya di Istana Maimun satu. Jadi ditangkaplah si Putri Hijau, dibawa ke kapal. Pas dibawa ke kapal, si Putri Hijau punya syarat lagi. Boleh saya mau naik pergi ke atas kapal dibawa ke Aceh, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Si Putri Hijau banyak gelang emas, rambutnya itu panjang, saking panjangnya kalau digulung-gulung, tahu kamu bola pingpong? Kalau digulung satu helai segitu besarnya. Coba kamu pikirkan kayak mana panjang. Itu dulu kalau peninggalannya ada itu di Ekspraya itu, gulungan rambutnya. Tapi sekarang kurasa mah ditaruh lagi di situ, mau dibawa ke rumah kurasa. Kalau misalnya kayak bapak-bapak, adik-adik ini nanti, kalau misalnya udah pernah kesana tahu itu. Sehelai rambut itu digulung-gulung sebesar bola pingpong. Tadi si Putri Hijau ini, saya mau uraikan rambut saya ke laut katanya. Boleh kata Raja Aceh. Dibuka si Putri Hijau ini rambutnya, diikatnya lah gelangnya ke rambut, ditaruh ke laut. Rupanya si kakaknya ini udah di bawah menunggu kakaknya si Naga ini di bawah laut. Jadi rupanya dicari-cari kakaknya inilah, karena banyaknya kapal kerajaan Aceh kan nggak ada tandanya itu di mana dia. Nampaknya lah rambut ini sama gelang adik ini udah terurai ke laut. Dibalikkannya lah kapal si Raja Aceh sama gelang adiknya ini. Itu namanya berlawan, terjadilah namanya itulah lawan. Nah, itulah akhir cerita.
Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu.